Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dekat pemilu nih, tapi tahu nggak pemilu itu apa? Terus seberapa penting sih pemilu buat kita? Dan bagaimana sih historinya sebuah pemilu sampai dengan akhirnya sampai sekarang kita harus melaksanakan pemilu itu. Mari kita lanjutkan di video saya yang berikut. Oke. Hai kawan, dengan video saya di awal tadi, kita sudah saya sudah kasih gambaran bahwa pemilu itu seberapa penting sih untuk kita, dan sejarah pemilu itu seperti apa, dan kapan pertama kali dilakukan pemilu. Saya kira kalau kita bicara soal itu, maka seberapa penting sih sebenarnya pemilu buat kita. Pemilu itu sangat begitu penting ya buat kita. Maka dari itu sebuah kewajiban kita sebagai warga negara di negara Republik Indonesia ini, sebagai bentuk kecintaan kita juga untuk memilih para wakil-wakil rakyat kita supaya bisa menyuarakan suara kita. Ya, walaupun mungkin buat kawan-kawan ini nggak mungkin ya, mereka bakalan mau memperjuangkan suara kita, tapi saya yakin dan saya percaya walaupun dari 10 mungkin 2 atau 3 dari 8 itu bisa, dari 2 atau 1 dari 8 itu bisa menyuarakan suara kita di di Senayan sana. Untuk sejarah pemilu sendiri sebenarnya kompleks ya. Sebenarnya sejarah pemilu itu diawali di tahun 1955. Ketika itu pemilu pertama yang dilakukan, yang dibentuk oleh panitia PPKI ya, yang akhirnya mengangkat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta waktu itu. Tapi karena perjalanan waktu, gejolak dan lain sebagainya, di tahun 66 seharusnya kan sudah ada pembentukan seperti apa sih DPR dan lain sebagainya. Terus pelaksanaan pemilu itu harus seperti apa ketika tahun 1955 sebenarnya. Semua itu tidak bisa terlaksana secara baik. Bukan tidak bisa terlaksana, namun ada rencana tersebut yang tidak dapat dilaksanakan sih sebenarnya. Pertama ya pengaruhnya ada beberapa pengaruh sih sebenarnya. Mungkin ada 3 aja ya yang saya akan sampaikan. Pengaruh pertama adalah tidak adanya perundang-undangan tentang pemilu waktu itu untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, itu satu. Yang kedua itu rendahnya stabilitas keamanan negara sebenarnya, karena kita waktu itu setelah memproklamasikan kemerdekaan kita itu keamanan negara kita tuh belum stabil secara penuh, karena kita masih dijajah kembali oleh pihak sekutu, dan hal ini Belanda. Yang ketiga itu persoalan pemerintah dan rakyat itu masih fokus soal mempertahankan kemerdekaan sebenarnya. Jadi kefokusan pemerintah dan rakyat itu sehingga tidak bisa memikirkan tentang bagaimana sih pelaksanaan pemilu ketika itu. Maka 1955 tetapkanlah bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden pertama waktu itu, presiden dan wakil presiden. Di tahun 1995 banyak gejolak. Akhirnya di tahun 1966 ada begitu banyak gejolak yang timbul, yang mengharuskan Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soeharto. Saya kira kawan-kawan semua tahu semua permasalahan itu, termasuk salah satunya yang paling besar adalah pemberontakan di 30 SPKI yang akhirnya memaksa, atau bukan bilang memaksa ya, tapi yang mengharuskan Presiden Soekarno untuk lengser dari jabatannya. Di tahun 1971 maka dilakukanlah pemilu. Di tahun 1967 itu di tanggal 27 Maret di tanggal 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1998 maka
presiden kedua diangkat yaitu Pak Presiden Soeharto yang menjadi karena ini ditetapkan menjadi presiden berdasarkan hasil sidang umum MPRS ketika itu, jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Maka ditetapkanlah Presiden Soeharto sebagai presiden kedua yang menggantikan Presiden Soekarno ketika itu. Beliau menjabat 32 tahun, cukup lama. Beliau dari 71 sampai dengan 97 beliau menjadi presiden, hampir berapa periode, 3 dekade beliau menjadi presiden dan menggantikan dan berganti wakil-wakilnya. Mungkin salah satu yang masih saya ingat itu Pak Tri Sutrisno, yang kedua ada Pak Hamzah Has, yang setahu saya, berikutnya saya lupa lagi siapa yang berikutnya. Dan di tahun 97 gejolak sudah mulai timbul bahwa ada protes-protes dari mahasiswa, dari Sivitas Akademika, dari para mahasiswa yang turun ke jalan tahun 97 hingga 98, yang akhirnya memaksa atau secara tidak langsung Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan akhirnya menyerahkan keberlanjutan presiden kepada Bapak B.J. Habibie di tahun 98. Sebenarnya di tahun 99 itu sudah ada penetapan ya bahwa pemilu akan dilakukan di tahun 2002 sebenarnya. Ini sudah berubah era. Ketika protes aksi demonstrasi yang besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, itu melahirkan sebuah ide baru yang awalnya di zaman Soeharto itu adalah Orde Lama dan Orde Baru. Maka itu ada semacam ideologi baru untuk negara ini yang berubah menjadi reformasi, di mana reformasi itu sendiri adalah mengedepankan persoalan kepentingan rakyat dan lebih mengedepankan tentang bagaimana memilih pemimpin negara, bahkan pemimpin di parlemen itu dipilih oleh rakyatnya sendiri gitu. Itu pertama kali di tahun 99, harusnya di 2002 ditetapkan, tapi nanti akhirnya tidak, karena mempercepat prosesnya, akhirnya di tahun 98 setelah diganti ke B.J. Habibie, maka sidang pertama itu dibuat di 23 Juli 2001 melalui ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/2001. Periode reformasi ini begitu tinggi ya, akhirnya di periode reformasi itu akhirnya lahirlah beberapa partai, hampir puluhan, ada 48 partai politik, saya lupa partai semua. Di tahun 99 itu berdirilah partai-partai, dan situlah pertama kali kita melakukan pemilihan secara belum waktu itu masih pemilihan di MPR ya, pemilihan di MPR untuk presiden, tapi untuk DPRD juga sama. Ini masih pertama kali ini pertama pada masa reformasi sebenarnya, pelaksanaan di tanggal 7 Juni 1999 waktu itu dilakukan, dan akhirnya di tahun 99 yang menjadi presiden berikutnya setelah Pak B.J. Habibie, maka yang melanjutkan yang terpilih ketika itu adalah Pak Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati sebagai wakil. Itu di tahun 99. Dalam perjalanan waktu akhirnya di tahun 2004 digantikan di tahun 2004 maka ada proses pergantian sebenarnya. Ada proses pergantian yang tiba-tiba ada polemik yang terjadi dengan Pak Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid, yang akhirnya mengharuskan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden itu di tahun 2001 yang bersama dengan Bapak Hamzah Has melalui ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 2001. Jadi beliau awalnya
bersama Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai wakil ketika beliau terjadi pemakzulan. Maka di tahun 2001 Ibu Megawati bersama Pak Hamzahas naik sebagai presiden. Berarti sudah jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, presiden keempat ya. Presiden pertama Soekarno, presiden kedua Soeharto, ketiga Habibie, presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Bapak Hamzahas sebagai wakil. Maka di tahun pemilu berikutnya inilah pemilu yang pertama kali dipilih oleh oleh masyarakat, itu di tahun 2004. Di tahun 2004 dilaksanakan pemilu dengan 24 partai politik ketika itu. Dari 48 akhirnya mengecil tuh di tahun 2004 mengecil menjadi 24 partai. Itu yang lolos dalam seleksi. Dalam seleksi ketika 2004. Maka disitulah dilakukan pemilihan presiden secara langsung, DPR, dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah, juga DPD salah satunya. Terus hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, termasuk hadirnya Komisi Pemilihan Umum waktu itu KPU. Dan peserta waktu itu 24, terus pelaksanaan mulai dilaksanakan itu tanggal 5 April 2004. Pelaksanaan pemilu 2004 putaran 1 itu dan dimenangkan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden periode 2004 sampai dengan 2009. Jadi di periode itu Pak SBY dan Pak Yusuf Kala adalah sebagai wakilnya masa jabatannya dari 2004 sampai dengan 2009. Inilah proses pemilu, sejarah pemilu itu. Setelah itu di 2009 dimenangkan kembali oleh Pak SBY yang melalui pemilihan secara langsung juga, yang dipilih oleh masyarakat langsung, dan dimenangkan lagi oleh Pak SBY bersama dengan Pak Budiono di tahun 2009 hingga 2014. Di 2014 kembali lagi kita memilih secara langsung, dan waktu itu setelah 10 tahun kepemimpinan Pak SBY, kan itu dari 2004 sampai 2009, itu berarti 10 tahun proses pemerintahan Pak SBY, itu sudah berubah menjadi 15 partai. Di 2015 itu yang tadinya 24 sekarang menjadi 15 partai itu di tahun 2004. Hanya ada 15 partai. Partai-partai besar yang termasuk partai-partai besar waktu itu ada P3, PDI dulu, yang itu PDI menjadi PDIP sekarang. Terus sama P3 dan Golkar itu masih ada 3 partai itu selalu ada dalam setiap pemilu. Terus 2014 dipilih, kita pemilih secara langsung, mencoblos, dan yang menjadi presiden adalah Bapak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala periode 2014 sampai 2019 terpilih lagi beliau Pak Jokowi bersama dengan Bapak Maruf Amin sebagai wakilnya. Kita melakukan pemilihan secara serentak juga. Kenapa sih kita harus penting bicara soal pemilu? Sebenarnya hampir semua kita yang penting ikut aja lah, rame-rame aja gitu. Biasanya kita tuh anak muda hampir kayak gitu ya, tidak terlalu memikirkan sih sebenarnya pemilu itu mau seperti apa, kita mau seperti bagaimana ya pemilu itu. Sebenarnya kalau dibilang kita tidak memikirkan, jujur saya yakin kawan-kawan semua memikirkan nasib negara ini. Dan saya yakin dan pasti dengan pemilu 2024 ini kita akan memiliki pemimpin yang baik. Saya mengajak kawan-kawan sih sebenarnya untuk memilih, bahwa ketika kita memilih harusnya secara bijak dan lebih berorientasi pada objektif kita ya dalam memilih, bukan hanya secara subjek. Walaupun memang dari semua
ketika kita objek, maka kita harus melihat apa sih menjadi gagasan para calon-calon kita yang sekarang. Sekarang kan ada paslon nomor 1 itu ada Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Terus ada paslon kedua ada Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan paslon ketiga ada Pak Ganjar Pranowo serta Pak Mahfud MD. Ya kita harus tetap memilih walaupun secara ini ada beberapa mungkin kawan-kawan yang aliran ya udahlah saya mau golput ini. Kalau saya sih menyarankan kepada kawan-kawan semua, ayo kita memilih bahwa inilah cara kita menyuarakan suara kita, inilah cara kita memberikan kontribusi kepada negara. Memang kita tidak dapat apa-apa dari semua ini, tapi yang kita dapatkan adalah kemajuan ke depan. 2045 itu adalah sebuah masa keemasan di mana Indonesia harus berjaya. Dan kalau kita tidak keluar dari krisis global yang sekarang, maka Indonesia sangat tertinggal banget. Sekarang aja saya yakin semua presiden dari Pak Soekarno sampai dengan Pak Jokowi itu semua memikirkan tentang nasib negara ini. Walaupun kita tidak secara langsung diperhatikan secara langsung, tapi kita merasakan bagaimana nikmatnya merasakan sebuah kemerdekaan sebenarnya. Dan itu yang saya ajak kepada kawan-kawan bahwa dengan cara seperti ini kita lebih menghargai sih kemerdekaan seperti apa. Maka pilihlah pemimpin yang memang betul-betul kalian yakin bahwa pemimpin ini bisa menyuarakan suara kalian. Dan saya kira kenapa pemilu itu penting, maka disinilah kita punya suara, disinilah kita bersuara, disinilah kita menyampaikan semua melalui mungkin 1 menit 2 menit dalam bilik suara kita mencoblos, tidak terlalu lama tapi kita bisa menyuarakan. Dan ingat kawan bahwa ketika kita bersuara maka kita juga harus mengawal nih. Kita kan sebagai masyarakat kita harus juga mengawal para anggota dewan kita juga. Kita harus selalu mengkritik, bukan pada saat momen saja kita mengkritik, tapi kita mengkritik dalam segala hal kalau memang itu adalah suatu kebutuhan dan sebuah kepatutan dan kepastian untuk dalam soal mengkritik ke depan negara ini mau seperti apa. Saya kira itu ya kawan, kenapa saya katakan bahwa pemilu itu penting. Dan saya sudah bacakan sejarah pemilu tahun-tahun berapa saja sudah dilaksanakan. Mungkin kalau ada kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf karena mungkin saya tidak terlalu belajar banyak tentang soal pemilu sampai beberapa tingkatan dan sebagainya. Saya hanya memaparkan garis-garis besarnya aja tentang dari kapan pemilu dilaksanakan dan sampai kapan pemilu itu dilaksanakan. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon kepada kawan-kawan semua jangan lupa video saya ini di like, di komen, dan di subscribe juga supaya bisa menambah semangat saya untuk menyampaikan informasi-informasi mungkin atau pembelajaran penting agar kita sama-sama belajar, sama-sama saling koreksi. Saya yakin kawan-kawan silakan berkomentar di bawah. Entah komentar kawan-kawan itu positif, negatif dan sebagainya, saya tampung semuanya. Bahwa di sini adalah ruang diskusi sebenarnya. Saya yakin kawan-kawan semua bisa saling support dan saling mendukung dan memberikan wawasan kita bersama, menambah wawasan kita bersama-sama. Saya kira itu aja. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.